Halo guys, balik lagi di video ideasi. Nah, kali ini gue akan ngebahas 4 aplikasi atau software yang wajib teman-teman konten kreator milikin. Yang pertama itu software buat ngedit video ya, yaitu ada Adobe Premiere Pro, dan ini sangat recommended. Kenapa? Karena banyak banget fitur yang bisa teman-teman pakai. Misalnya ada fitur color lumetri. Nah, gunanya itu untuk mempercantik warna video teman-teman. Misalnya bisa dibikin kontrasnya dibikin naik gitu, terus dibikin brightness-nya dibikin balance gitu. Misalnya yang kanan agak terang, terus yang kiri agak gelap. Nah, itu bisa dibikin balance di brightness-nya. Terus bisa juga bikin warna putih hitam mungkin jadi monokrom gitu kan. Nah, banyak banget tools yang bisa teman-teman pakai. Nah, di Adobe Premiere Pro ini bukan cuma untuk konten YouTube. Nah, teman-teman juga bisa bikin film nih. Kalau misalnya teman-teman suka banget bikin film pendek gitu kan. Nah, di sini bisa banget teman-teman pakai, dan bisa banget teman-teman bikin film pendek jadi lebih estetik gitu. Misalnya teman-teman bisa bikin filmnya jadi sinematik. Wah, itu bagus banget, recommended banget, karena kayak tadi yang gue bilang, banyak banget pilihan efek mungkin ada. Terus kayak tadi fitur colorimetry itu bagus lah, di dalam situ bisa teman-teman pakai. Terus yang paling gue suka sih kalau misalnya font ya. Kalau misalnya teman-teman sering pakai subtitle, nah gue sih jujur suka banget pakai subtitle. Kenapa? Karena banyak pembahasan yang mungkin teman-teman di luar sana yang jadi viewers nggak tahu, jadi kayak dikasih subtitle, dijelasin, oh misalnya ini. Nah, gue suka banget subtitle karena di situ tuh banyak pilihan, mau kayak bunga-bunga itu ada, terus kayak tulisan tangan mungkin ada gitu ya. Terus intinya banyak lah, terus banyak akses juga untuk dapat font-fontnya. Selain itu bisa masukin lagu gitu, teman-teman bisa bikin intro. Nah, yang paling gue suka tuh kalau misalnya di Adobe Premiere itu gue cuma mau masukin background-nya, tapi background ini tuh dari video, misalnya dari video A. Tapi video ini cuma gue mau ngambil soundtrack-nya gitu. Nah, ini gue drag ke Adobe Premiere. Nah, jadi munculnya tuh cuman muncul soundtracknya. Nah, itu kayak membantu banget gitu kan, daripada kita harus ngedrag dulu ke aplikasi atau software yang untuk cuman soundtracknya terus baru pindah gitu kan. Nah, ini tuh bener-bener bisa dari video ke audio. Nah, itu bagus banget sih, ngebantu banget gitu kalau misalnya ada pengen ada backsound gitu. Terus bisa bikin cantik udah pasti gitu videonya, bikin estetik udah pasti, sinematik udah pasti, terus bikin lebih profesional, itu udah pasti. Karena kalau kita sebagai content creator dan udah bisa pakai Adobe Premiere, wah itu udah keren banget sih. Teman-teman udah bisa bikin film, kan tadi film pendek, nah bikin film kayak Spider-Man, nah itu bisa banget di situ. Karena tingkat kesulitan dari Adobe Premiere itu sejujurnya sulit, tapi kalau misalnya kita tekunin terus tiap hari kita kerjain, pasti teman-teman bisa jadi profesional. Kayak editor profesional yang jedak. Nah, kayak gitu. Nah, Adobe Premiere itu sangat membantu teman-teman untuk membuat video, apalagi YouTube ya, yang panjang gitu ya, yang bisa ya cut kayak gitu. Terus tambahin subtitle, tambahin soundtrack, itu bagus banget. Apalagi kalau misalnya pakai green screen, nah itu bagus loh. Teman-teman pakai green screen di ngedit pakai Adobe Premiere itu enak lah dilihat gitu, lebih cantik gitu. Misalnya green screen terus mau diganti di taman kan, lebih smooth gitu, maksudnya lebih smooth banget gitu. Oke, yang kedua itu ada aplikasi namanya Google Analytics. Nah, setiap content creator pasti mau dong tahu kesuksesan kita sampai di mana jadi content creator gitu. Atau mungkin kita lihat ini kita gagal nggak sih gitu. Nah, dari Google Analytics ini kita bisa ngelihat kesuksesan kita sampai di mana, misalnya kegagalan kita sampai di mana, dan ini bisa nge-track juga siapa yang nonton konten kita. Bukan ngincer audiensnya, tapi kita bisa ngelihat siapa sih yang nontonnya, siapanya ini tuh kayak dari umur berapa.
banyaknya itu perempuan atau laki-laki sih yang nonton, berapa lama nih, berapa lama audiens itu nonton YouTube kita. Apa dia dari awal sampai akhir, atau dari awal sampai dia langsung maksudnya dicepetin sampai akhir, terus misalnya dari awal dibikin 2 speed sampai cepet sampai akhir, atau dia normal, bener-bener normal. Nah itu bisa di track juga, bisa dilihat dari situ. Nah selain itu, dengan adanya data analytics ini, Google Analytics ini bisa membantu kita lebih kreatif lagi. Misalnya nih, kita bikin konten mukbang. Nah, tapi itu mukbang itu banyak banget viewersnya, banyak banget masukannya, banyak banget komentar-komentar, mau lagi dong, mau lagi. Nah, dari situ tuh kita bisa, wah ternyata tuh banyak ya mau pengen konten. Nah, kita terpacu untuk membuat konten mukbang. Atau misalnya kita bikin challenge makeup. Nah, terus misalnya, wah tiba-tiba udah 1,3 viewers gitu. Nah, kan buat kita semangat gitu sebagai content creator, bikin konten, ngide lagi, terus kayak wah semangat ya dengan adanya data-data yang kita punya, kayak wah ternyata ada dan banyak yang menghargai karya kita, terus ada yang menantikan karya kita, jadi tuh kayak bisa bikin kita semangat, jadi support system sendiri lah, selain keluarga, selain temen gitu kan. Nah dengan viewers ini kayak aduh mau dong lagi dan lagi, seperti itu guys. Jadi Google Analytics ini membantu kita untuk melihat siapa viewers kita dan sampai di mana mereka ngelihatnya, dan lebih tepatnya bisa membantu kita lebih kreatif lagi, lebih seneng gitu, ada yang menghargai, ada yang nonton gitu kan. Ya udah nggak usah banyak viewers lah, yang penting ada yang nonton aja gitu kan. Mestinya kita tahu lah tingkat kesuksesan konten kita sampai di mana. Oke, yang ketiga ini ada Evernote. Nah, Evernote ini tuh bisa membantu kita sebagai content creator itu nulis ide. Biasa kan teman-teman mungkin nulisnya di buku pakai pulpen. Nah, ini tuh bisa banget pakai Evernote. Nah, kalau misalnya kita lagi menghayal nih, duduk tiba-tiba terlintas, ada ide nih. Nah, kita langsung buka lah di handphone atau di laptop, terus langsung tulis lah ide-ide kita apa aja yang mau kita bikin konten. Nah, selain bisa nuangin ide, bisa ngumpulin ide kita, di situ bisa kita bikin to-do list. To-do list itu buat kita, misalnya keseharian kita mau ngapain, terus konten apa aja yang udah kita lakuin, terus misalnya ide ini udah terrealisasikan belum, atau ide ini bisa dibuang atau kayak gimana. Nah, itu bisa ditulis di situ. Habis itu bisa bikin catatan-catatan, misalnya kalau kita brainstorming sama teman, terus misalnya kita lihat konten yang menurut kita kayaknya kita bisa bikin konten kayak gini. Nah, kita bisa lah bikin di situ. Nah, bisa kembali lagi, bisa langsung dari laptop atau bisa langsung dari handphone, bisa. Nah, dari Evernote ini juga bisa ide, terus bisa bikin to-do list. Kita bisa di situ bisa ngebedain mana sih konten yang seneng banget dilihat sama orang, ada yang kayak terus ada konten yang biasa aja, ada yang konten yang gak disuka sama orang. Bisa di situ kayak di list aja tuh. Misalnya ada 5 ide, ada misalnya 30 ide konten yang kita bikin gitu. Terus abis itu kita pilih-pilih lah konten mana, misalnya 10. Dilihat dari situ, terus udah deh kita bikin ide dari situ. Bisa bikin kita lebih produktif lagi sih, karena ada tulis ide yang bisa mengingatkan kita untuk ngupload video sama ngeliat ide-ide konten yang udah kita bikin. Oke, aplikasi yang terakhir itu ada namanya TweetDeck. Nah, di aplikasi ini tuh kita bisa ngeliat tren yang lagi tren lah saat ini. Kalau misalnya kayak on the reach gitu, kita juga bisa ngeliat dari situ. Nah, dari aplikasi ini kita bisa itu ngikutin tren yang ada. Misalnya tren yang A, nah bisa tuh kita ikutin. Terus abis itu tren yang B juga kita bisa ngikutin. Di TweetDeck ini tuh bisa banget membantu kita memantau perkembangan tren yang ada gitu kan. Terus, nah perkembangan ini tuh bisa kita lihat jadi ide-ide konten. Nah, bisa sesuaiin tuh sama tren, terus sama konten-konten kita seperti apa, kayak gitu guys. Jadi itu tadi ada
4 aplikasi yang wajib teman-teman content creator milikin. Yang pertama itu ada Adobe Premiere Pro, kedua ada Google Analytics, ketiga ada Evernote, keempat ada TweetDeck. Nah, semoga dari 4 aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih kreatif lagi ya, lebih kreatif, lebih banyak ide gitu untuk bisa jadi content creator, terus ya bisa lebih banyak viewers lah, dan terutama lebih produktif lagi di konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman, jangan lupa pakai hashtag #haloideasi, terus langsung tulis aja di bawah, nanti dari kita akan ngebales dan mungkin bisa bikinin konten buat teman-teman. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ya teman-teman. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.